Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan dan limpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk kerabatnya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC juga GIC TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali di kesempatan pagi hari ini bisa bersama kembali dengan saya di program Mutiara Pagi Radio GIC, kajian tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Di kesempatan pagi yang mulia ini, insya Allah kita ajak kembali kaum muslimin dan muslimat semuanya untuk mengambil pelajaran-pelajaran dari kitab Al-Quran Al-Azim melalui tilawah, juga terjemah dan tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Di kesempatan pagi yang mulia ini, insya Allah fokus tilawah kita sudah sampai surat Al-Maidah ayat yang ke-109 ya. Insya Allah kita akan tilawahkan surat Al-Maidah mulai dari ayat yang ke-109 hingga ayat yang ke-110 ya. Dari ayat 109 hingga ayat yang ke-110, hanya 2 ayat saja, tapi ini cukup panjang juga kalau kita lihat di mushaf Al-Quran. Olehnya silakan kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC juga GIC TV bisa ikut mempersiapkan mushaf Al-Qurannya untuk menyimak dan mendengarkan tilawah kita pagi hari ini, dan juga nanti bersama mengkaji terjemah berikut tafsirnya. Baik, kita buka kajian kita di pagi hari ini dengan tilawah Al-Quran surat Al-Maidah dari ayat ke-109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل
وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Alhamdulillah, demikian surat Al-Maidah dari ayat yang ke-109 hingga ayat yang ke-110. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menghitungnya dan mencatatnya sebagai amal soleh yang akan diganjar dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya, mari kita masuk untuk menerjemahkan serta menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja kita simak bersama. Kita mulai dari ayat yang ke-109. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Yauma yajma'ullahu rusula. Ingatlah di hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan para rasul. Fayaqulu, lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman seraya bertanya kepada para rasul, Madza ujibtum? Wahai para rasul, apa jawaban kaum kalian terhadap dakwah kalian? Bagaimana respon kaum atau umat kalian terhadap dakwah yang kalian seru, yang kalian sampaikan? Qalu, para rasul menjawab, la ilma lana. Ya Allah, kami tidak tahu. Kami tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Nggak tahu apa respon mereka. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Al-Alamah Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, wa hadza ikhbarun amma yukhatibullahu bihil mursalin yaumal qiyamah. Ayat ini merupakan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kejadian kelak di hari kiamat, dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para rasul. Ya. Nanti di hari kiamat Allah akan bertanya kepada para rasul. Ya. Ini sebagai juga bentuk pertanggungjawaban dari para rasul. Jadi bukan hanya kita saja nanti yang akan ditanya di hari kiamat, gitu ya. Ya, setiap orang akan bertanggung jawab atas amanah yang telah Allah berikan kepada mereka. Ditanya. Para rasul yang Allah tunjuk sebagai penyampai risalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia akan ditanyai nanti, dimintai pertanggungjawabannya, gitu ya. Gimana? Sudah disampaikan belum? Bagaimana responnya? Ya, apakah sudah disampaikan secara sempurna, gitu? Apakah sudah berusaha secara maksimal, ya?
Nah, jadi ditanya para rasul. Amma ujibu bihi au ajibu bihi min umamihim alladzina arsalahum ilaihim. Ditanya tentang bagaimana respon umat-umat mereka terhadap dakwah yang mereka memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya kepada mereka. Itu dakwah tauhid, ya. Karena para rasul semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi, untuk menyeru manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ubudiyah, dalam hal ibadah, ya. Nah, para rasul diutus Allah untuk menyeru kepada tauhid, gitu ya. Nah, Allah tanya bagaimana respon daripada umatnya ketika mereka menyeru umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Di dalam surat Al-A'raf juga di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin." Ya, Allah juga berfirman ya tentang bahwa para rasul akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fala nas'alannal ladzina ursilu ilaihim." Ya, sungguh kami akan tanya orang-orang yang telah diutus untuk mereka, wala nas'alannal mursalin, dan sungguh kami akan bertanya kepada para rasul. Juga di dalam surat Al-Hijr, ya, Allah tegaskan bahwa Allah kelak akan bertanya kepada mereka semua para rasul. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Sungguh demi Rabbmu, niscaya kami akan mempertanyakan mereka semuanya. Kami akan tanya mereka semuanya, amma kanu ya'malun, terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan, gitu ya. Nah, jadi kita semua akan ditanya, termasuk para nabi dan para rasul. Kemudian para rasul alaihimussalatu wassalam menjawab, la ilma lana. Mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilma lana, ya Allah, kami tidak tahu. Gitu ya. Kami tidak tahu. Ya. Jawaban mereka. Qala Mujahid wal Hasan al-Basri was-Suddi, innama qalu dzalika min haulin dzalikal yaum. Kenapa kok para rasul berkata kami nggak tahu? Lah ini kayak mau lepas dari tanggung jawab ya. Orang ditanya gimana respon mereka? Kami nggak tahu. Bohong apa enggak? Ya kalau secara faktualnya masa Rasul nggak tahu? Kan tahu gitu ya. Ya kalau setelah sepeninggalan mereka tentu saja para Rasul udah nggak tahu lagi apa yang dilakukan oleh umatnya sepeninggalan mereka semua. Tapi kan ada umatnya yang juga ketika disampaikan dakwah, Rasul melihatnya ada yang sebagian menolak, ada yang sebagian menerima, ya. Tapi la ilma lana, ya Allah nggak tahu, gitu ya. Kami nggak tahu, kami bicara seperti itu. Nah, kata Mujahid juga Hasan Basri juga As-Suddi rahimahumullah berkata, kenapa para rasul bilang begitu? Innama qalu dzalika min haulin dzalikal yaum. Para rasul bilang begitu saking apa? Saking cemasnya pada hari tersebut. Karena huru-hara hari tersebut, yaitu hari kiamat. Ya. Sebagaimana yang
sudah kita dengar juga dari hadis-hadis yang lain tentang huru-hara hari kiamat nanti mencekam, menakutkan. Jangankan orang yang banyak dosanya, para rasul saja takut karena Allah murka pada hari itu yang kemurkaannya itu tidak akan pernah dilihat sebelumnya atau setelahnya. Ya. Benar-benar murka pada hari itu. Ya. Para rasul saja, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketakutan. Mereka berkata, nafsi, nafsi. Waduh, duhai diriku ini gimana ini? Nanti Allah murka seperti ini. Ya. Para rasul takut. Itu salah satu kita sebut huru-hara hari kiamat, memang semua makhluk itu cemas. Semua manusia pada saat itu ketakutan karena murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena juga baru lihat ya bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kemahadahsyatan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu baru mereka saksikan. Kalau kita mungkin sekarang ilmunya baru ilmu apa? Belum ilmu yakin gitu ya. Baru dengar Allah qawi, maha kuat, aziz, maha perkasa ya. Dzuntiqam, maha membalas. Baru dengar aja tapi lihat belum. Berbeda antara lihat sama cuma dengar gitu. Kalau cuma dengar maha membalas ya. Oh iya, ya udah. Gitu doang. Tapi kalau udah lihat Allah balas hukum hambanya, bagaimana Allah membalas dan menghukum hambanya, mungkin kita takut. Ya. Ya banyak sebenarnya umat-umat terdahulu sudah ditunai dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang gak bisa menjadikan itu semua menjadi pelajaran untuk menumbuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena dia sendiri belum merasakan. Nanti di hari kiamat benar-benar kita bukan hanya sekedar dengar, bukan hanya sekedar lihat, kita ikut merasakan bagaimana kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jangankan orang banyak dosanya, para nabi pun takut, para rasul takut. Apalagi orang yang banyak dosanya, ya sudah, keringetan dia. Saking takut, keringetan, bercucuran sampai-sampai keringatnya menenggelamkan diri mereka sendiri. Ya, wal iyadzubillah. Ya. Nah, para rasul karena saking takutnya, ini yang dikatakan oleh para mufassirin dari kalangan tabi'in, ya, Mujahid, Hasan Basri dan As-Suddi. Beliau berkata, innama qalu dzalika min hauli dzalikal yaum. Para nabi ngomong seperti itu enggak tahu karena saking takutnya, ya, yaitu huru-hara yang terjadi pada saat itu. Ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Begitu juga dikatakan oleh Abdur Razzaq dari Ats-Tsauri, dari A'mas, dari Mujahid, yauma yajma'ullahu rusula fayaqulu madza ujibtum fayafza'una fayaquluna la ilma lana. Mujahid berkata, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasul, ya, madza ujibtum, apa yang bagaimana respon mereka kepada kalian ketika kalian mendakwahi mereka? Fayafza'una. Lalu para rasul ditanya seperti itu langsung takut, langsung shock gitu ya. Dan mereka berkata la ilma lana, ya. Ya Allah, kami enggak tahu ya Allah gitu ya. Jadi ya bilang enggak tahu karena takut gitu. Karena ini seperti Allah Subhanahu wa taala kan maha tahu, makanya kemudian dikatakan ya innaka anta alamul ghuyub. Ya, para rasul kemudian berkata seperti itu. Jadi seakan Allah pengen menguji mereka. Gimana respon umat kalian, ha? Gitu ya. Gimana respon umat kalian? Gitu ya. Padahal Allah sudah tahu. Dan biasanya responnya memang
jelek gitu ya. Responnya buruk gitu. Jadi para rasul sudah ketakutan dahulu, dan kita juga tahu bahwasanya para rasul itu orang yang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat sangat besar sekali gitu ya. Karena mereka sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. As-Suddi juga berkata, "Dzalika annahum nazalu manzilan dzahilat bihil uqul, falamma su'ilu qalu la ilma lana." Yang demikian itu mereka memang pada saat itu ya ditanya ya. Mereka ditanya dan keadaannya pada saat itu keadaan yang mencekam, keadaan yang menakutkan, huru-hara hari kiamat pada saat itu. Sehingga mereka jawabannya la ilma lana, enggak tahu ya Allah gitu ya. Kami enggak tahu gitu. Tsumma nazalu manzilan akhar fasyahidu ala qaumihim. Akan tetapi nanti mereka akan ditanya lagi tapi di keadaan dan kondisi yang lainnya di hari kiamat juga gitu ya. Tapi suasananya mungkin sudah enggak seperti yang di awal lagi gitu ya. Baru mereka akan memberikan persaksian gitu ya. Karena para rasul kalau kita baca di ayat-ayat yang lain juga mereka akan memberikan persaksian ya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umatnya, mereka akan memberikan persaksian. Dan seperti Nabi SAW juga ditegaskan oleh Allah, litakuna suhada'a 'alan nas gitu ya, agar engkau wahai Nabi menjadi syahid, saksi atas manusia. Itu nanti para nabi dan rasul itu sebagai saksi. Ini kalau meja sidang ada Allah hakimnya, kemudian ada jaksa penuntutnya, kemudian ada jaksa pembelanya ya gitu ya. Kemudian ada saksi-saksi gitu ya. Nah, saksi-saksi kita adalah para rasul gitu ya. Dan mereka akan memberikan saksi. Jadi ada dua keadaan gitu. Nah, ya Allah wa'ala, mungkin keadaan pertama ini yaitu keadaan di mana yang kita sebut di hadis ahlul mauqif gitu ya. Yaitu orang dikumpulkan semua di mahsyar, terus Allah diemin, Allah cuekin. Ya. Enggak diproses, enggak di apa, enggak ada A, enggak ada B, enggak ada C. Ya Allah enggak berkata ini, enggak berkata itu. Diacuhkan manusia semuanya. Ya. Boleh kita ada hadis yang panjang sekali yang terkenal dengan hadis al-mauqif, ahlil mauqif, yaitu orang-orang di mahsyar gitu ya, mauqif, di mana orang-orang pada diem aja di situ setelah hari kiamat dikumpulkan di situ. Orang bingung gitu, udah ngelihat kejadian hari kiamat, kemudian semua makhluk bangkit, keadaan mereka ada yang begini, ada yang begitu, mereka semua telanjang. Dan mereka baru tahu itu hari kiamat, takut semuanya. Ya kan? Dan kemudian diacuhkan, gak cepat diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tambah bingung gitu ya. Semakin tambah bingung. Coba lihat aja orang demo kalau gak direspon gimana? Ya, didiemin aja sampai malam, anarkis gitu ya. Nah, ini didiemin aja. Gak diproses oleh Allah. Takut mereka. Langsung semuanya gemuruh. Akhirnya kita gimana nih, minta syafaat kepada Nabi gitu ya, agar Allah bisa cepat proses ini keadaan kita di sini nih. Soalnya orang-orang soleh ya pengen segera masuk surga, dan orang-orang soleh ingin segera cepat selesai ini gitu ya. Dan orang-orang yang jahat mungkin ya harap-harap cemas, ini nasib saya gimana ini ya, kok nggak belum jelas gini ya, pengen tahu gitu kan. Kalau udah tahu kan udahlah, masuk neraka apa enggak gitu ya. Nah akhirnya kan itu di hadis tersebut kemudian minta kepada Nabi Adam nyerah, minta kepada Nabi Nuh nyerah, minta kepada Ibrahim nyerah, pada Musa, kepada Isa, akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad ya menghadap Allah Subhanahu wa taala dan meminta agar diberikan syafaat seluruh manusia pada saat itu. Ya, itulah dikenal dengan
syafaatul uzma, yaitu syafaat Rasulullah yang paling terbesar, yang tidak ada nabi dan rasul punya syafaat seperti itu. Itu mensyafaati seluruh ahli mauqif namanya, gitu ya, orang yang ada di tempat itu, gitu. Nah, mungkin para rasul ketakutan ya pada saat itu, gitu ya. Mereka kan bilang nafsi, dan mereka juga nggak mau disuruh minta syafaat. Nggak mau, saya aja. Kata Nabi Adam, saya aja diturunin ke bumi, gitu ya. Suruh ke Nuh, coba ke Nuh, gitu ya. Minta kepada Nabi Nuh juga tolak, gitu ya. Nggak mau, takut semua sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Nabi Muhammad SAW yang kemudian maju meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Jarir, ya, dari pendapat-pendapat ini, ya, beliau berkata wala sakka annahu qaulu hasanin, ya, bahwa tidak diragukan pendapat-pendapat tadi memang pendapat yang baik. Wa huwa min babit ta'addub ma'ar rabbi azza wa jalla, yaitu termasuk babnya bab beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah kan Maha tahu. Ya, kita nggak usah sok tahu, gitu ya. Ketika Allah tanya, para rasul ditanya, ya, bagaimana respon umatmu? Para rasul beradab kepada Allah, nggak langsung begini ya Allah, enggak. Allah udah tahu. Mereka berkata, ya Allah, kami tidak punya pengetahuan, ya Allah, hanya Engkau yang Maha tahu, gitu ya. Ini bukan takut tapi beradab. Ini pendapat yang lain, ya. La ilma lana binisbati ila ilmikal muhit bikulli syai'in. Itu, ya Allah, kami nggak tahu kalau dibandingkan dengan pengetahuanmu, ya Allah. Kan Engkau kan Maha tahu, gitu ya, meliputi segala sesuatu, ya. Ilmu kami sedikit. Bahkan ya kalau dibandingkan dengan ilmumu, ya kami nggak punya ilmu kami juga darimu, gitu ya. Fanahnu in kunna qad ajabna wa arabna min man ajabana walakin minhum man kunna innama nattali'u ala zahirihi la ilma lana bi batinihi wa antal alim bi kulli syai'in al-mutalli ala kulli syai'in fa'alimna binisbati ila ilmika kala ilmin. Yaitu para rasul ini selain beradab, gitu ya, juga dalam rangka berkaitan tentang menyatakan dirinya nggak tahu tentang yang goib. Makanya beliau berkata, para rasul berkata, ya, innaka antal allamul ghuyub, Engkau yang Maha tahu hal yang gaib, ya Allah. Kenapa? Ya kami tahu, ya, respon umat kami. Iya, di depan kami manggut-manggut, gitu ya. Disampaikan dakwah tauhid, iya kami terima, gitu. Memang responnya seperti itu. Itu kan zahirnya saja kami lihat, ya. Kami nggak tahu batinnya. Bisa jadi di depan manggut-manggut, di belakang menolak. Itu kan seperti orang munafik, kan seperti itu, ya. Olehnya kalau kami bandingkan pengetahuan kami dengan pengetahuanmu, maka seakan-akan kami memang tidak memiliki pengetahuan dalam masalah ini. Apalagi bicara tentang respon yang dimaksud adalah tentang iman, gitu ya. Iman kan di hati, gitu ya. Kalau responnya mungkin saja baik, bagus, ya, menjawab dengan baik, tidak menolak. Tapi apakah benar di dalam hatinya responnya baik, gitu ya? Karena orang-orang tingkatan imannya berbeda-beda, ya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, ya, Rasulullah bilang apa aja siap percaya, gitu ya. Iya, saya percaya. Dia bilang begini, dia bilang gitu, pokoknya saya percaya, gitu. Tapi kan nggak sama seperti kepercayaannya atau imannya umat-umat zaman sekarang, atau bahkan di kalangan sahabat saja, ya hanya Abu Bakar As-Siddiq saja yang
digelari As-Siddiq, karena ketika kejadian Isra Mi'raj sebagian sahabat ya terkena syubhat daripada orang-orang musyrik ketika Nabi bilang beliau semalaman dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke langit, semalam doang gitu ya. Orang-orang yang tadinya beriman kepada Nabi mulai ragu gitu ya, dianggap gila Nabi. Ketika ditanyakan kepada Abu Bakar, kata Abu Bakar, kalau dia bilang begini, dia bilang begitu, saya percaya gitu ya. Nah, itu imannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, seperti itu. Jadi para rasul berkata ketika ditanya, bagaimana respon umatmu? La ilma lana ya Allah, saya enggak tahu. Ya, kami tidak memiliki pengetahuan ya Allah. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui yang gaib. Yaitu ada beberapa penafsiran di sini dikatakan oleh sebagian para mufassirin dari kalangan tabi'in bahwa saking takutnya para rasul berkata seperti itu ya. Cuman satu kata aja, enggak tahu ya Allah kami gitu ya. Karena saking takutnya. Tapi nanti mereka akan memberi kesaksian. Seperti itu ya. Itu pendapat yang kedua, bahwa mereka akan memberi kesaksian nanti gitu. Nah, pendapat yang ketiga yaitu bahwa bukan takut, tapi itu beradab kepada Allah. Gitu ya. Itu beradab kepada Allah ya. Allahu a'lam. Kami enggak memiliki ilmu ya Allah. Kamu yang tahu. Apalagi bicara tentang respon iman. Kalau respon zahir ya kami tahu. Tapi respon iman kami enggak tahu. Itu satu. Apalagi berbicara tentang umat setelah kami, gitu ya. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi terakhir umatnya sampai akhir zaman, sampai akhir zaman. Ya, bagaimana Rasul nggak tahu umat setelah beliau responnya seperti apa, gitu ya. Nah, ini yang pendapat yang lebih baik, yaitu Rasul lebih beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Idh qala Allahu ya Isa, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa, ya Isa, wahai Isa ibna Maryam, putra Maryam, udhkuru ni'mati alaika, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepadamu, wa ala walidatika, dan yang aku berikan kepada ibumu, it ayyatuka biruhil kudus, ya, ketika aku meneguhkanmu, mengokohkanmu dengan Ruh Al-Qudus, yaitu malaikat Jibril. Tukallimun nasa fil mahdi wal kahla, ya, dan ketika engkau ya berbicara kepada manusia saat kamu dalam buayan, yaitu masih bayi sudah bicara, wa kahla, dan saat kamu sudah tua juga kamu tetap bisa berbicara. Wa it'allamtukal kitaba wal hikmah, dan saat aku mengajarkanmu Alkitab dan hikmah, wat Taurah wal Injil, Taurat dan Injil. Wa ittakhluqu minat tini kahayyatit tayyiri biidni, dan saat engkau ya membentuk dari tanah liat sebuah bentuk yang menyerupai burung, ya, atas izinku, ya, atas perintahku. Fatanfuhu fiha, kemudian engkau tiup, ya, burung tersebut, ya, dari tanah liat ditiup. Fatakunu tayran biidni, kemudian jadi burung beneran atas izinku, gitu ya. Wa tubri'ul akmaha wal abros, dan
saat engkau wahai Isa menyembuhkan orang yang buta dan abros dan penyakit kulit biidni atas izinku, wa itukhrijul mauta biidni, dan ketika engkau menghidupkan yang mati atas izinku, wa itkafaftu bani Israil anka, dan ketika aku melindungimu dari Bani Israel, idji'tahum, ketika kamu mendatangi mereka bil bayyinat, dengan bukti-bukti yang nyata. Faqala alladzina kafaru, tapi orang-orang yang kafir malah berkata kepadamu, in hadza illa sihrum mubin, sesungguhnya ini merupakan sihir yang nyata. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang firman-Nya kepada Nabi Isa. Dialog Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Ketika Nabi Isa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mengingat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini penting juga. Adab yang sangat mulia sekali, akhlak yang amat terpuji, yaitu senantiasa mengingat nikmat Allah. Dan bukan hanya itu, juga tahaddus, yaitu menceritakan nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat juga selain diceritakan, selain diingat-ingat, juga ada yang namanya menampakkan tanda-tanda nikmat-nikmat Allah pada diri kita, gitu ya. Seperti itu. Karena Allah sangat suka sekali melihat asaru nikmati ala abdi, yaitu bekas-bekas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada diri hamba-hambanya. Gitu ya. Seperti apa? Ya seperti pakaian yang rapi gitu ya. Pakaian yang ya kita sebut bagus lah gitu ya, itu nikmat-nikmat yang tampak begitu ya. Atau juga ya rajin bersedekah, rajin traktir orang gitu ya. Itu kan athar atau bekas-bekas nikmat Allah. Jadi orang kan ngelihat kan, banyak rezekinya kayaknya nih orang gitu ya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terlihat. Kenapa? Karena suka nraktir orang, mungkin seperti itu. Nah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa, "Ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmat-nikmatku yang aku berikan kepadamu." Ya. Kemudian disebut di sini satu-satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nikmat yang sangat banyak sekali. Ya. Dan juga bukan hanya nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, tapi juga kepada kedua orang tuanya. Ya. Ini juga penting gitu ya. Bahkan kita diajarkan ini zikir sunnah ya, dibaca pagi atau sore. Ya. Yang lafadznya adalah Allahumma ma'amsabi kalau sore hari, atau kalau pagi hari Allahumma ma'asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukru. Ini zikir dibaca di pagi dan dibaca di sore gitu ya, yang artinya Allahumma ma'asbahabi, ya Allah, di pagi hari ini ya, min ni'matin, nikmat yang aku rasakan di pagi hari ini ya, yang aku miliki di pagi hari ini, au bi ahadin min khalqik, atau nikmat yang dirasakan oleh
seorang hambamu, bukan saya. Mungkin saya nggak ngerasain nikmatmu hari ini ya Allah. Ya, pagi ini mungkin saya lagi nggak ngerasain nikmatmu ya Allah. Tapi kalau ada nikmat pagi hari ini yang dirasakan hambamu, mungkin yang dirasakan tetangga saya, atau yang dirasakan oleh teman saya gitu ya, atau oleh saudara saya gitu ya. Nikmat yang dirasakan oleh siapa saja ya Allah, saya mengakui itu semua darimu. Faminka wahdaka. Itu semua darimu, bukan dari siapa-siapa. Wahdaka la syarikalah. Falakal hamdu walaka syukru. Itu semua darimu, bukan dari siapa-siapa. Tidak ada yang punya kontribusi atas nikmat itu, siapapun juga. Tidak ada sekutu bagimu, ya. Dan bagimu pujian serta bagimu rasa syukur. Nah, di zikir tersebut itu kita diajarkan untuk senantiasa memuji dan bersyukur Allah, bersyukur kepada Allah, meskipun nikmat gak kita rasakan tapi dirasakan oleh orang lain. Gitu ya. Jadi di antara adab kalau kita mungkin kita nggak punya motor misal, atau nggak punya rumah gitu ya. Ini kok saya nggak punya rumah, ngontrak terus. Ya tapi alhamdulillah lah teman saya punya rumah gitu ya. Kita tetap bersyukur atas nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Nah, bukannya malah dengki gitu ya, tapi tetap bersyukur. Ini adab, akhlak yang besar sekali. Makanya dilatih lewat zikir pagi petang itu. Diajarkan oleh Nabi SAW, ya, zikir pagi petang itu dibaca. Salah satunya zikir yang tadi kita sebutkan. Nah, ini kaitannya di sini Allah katakan, ingat wahai Nabi Isa, nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu dan yang aku berikan kepada kedua orang tuamu. Jadi kita ini jangan cuma bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi minimal kepada orang tua kita juga harus bersyukur. Maksudnya nikmat yang Allah berikan kepada orang tua kita juga harus bersyukur. Karena kaitannya erat kita dengan orang tua ya. Alhamdulillah bapak saya dapat kerjaan yang enak gitu ya. Ya kita harus syukuri itu gitu ya. Alhamdulillah orang tua saya begini begitu gitu ya. Nikmat yang Allah berikan kepada orang tua kita wajib kita syukuri juga. Ya, kenapa? Karena ya dekat sekali, pasti nikmat yang dimiliki orang tua ya kita juga kecepretan lah, istilahnya seperti itu kan. Begitu. Dan seperti yang saya katakan juga tadi, bahkan di antara adab yang mulia sekali, bukan hanya nikmat yang dimiliki orang tua, nikmat yang Allah kasih kepada siapapun juga hendaknya kita ikut bersyukur ya atas nikmat tersebut. Alhamdulillah tetangga saya punya rumah baru. Alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru. Alhamdulillah tetangga saya sudah di wisuda gitu ya. Mudah-mudahan kita kecepretan. Masa tetangga kita nggak ikut menikmati ya. Jadi kita ikut berbahagia dan ikut bersyukur gitu. Nah, Nabi Isa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya, mengingat nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadanya dan yang Allah telah berikan kepada kedua orang tuanya. Di antara nikmat tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala telah teguhkan Nabi Isa dengan mengutus malaikat Jibril, Ruh Al-Qudus. Ya. Ruh Kudus, malaikat Jibril. Dan kalau bicara malaikat Jibril, bahkan malaikat Jibril pun pernah bertemu dengan ibundanya Nabi Isa, yaitu Maryam. Ya, malaikat Jibril lah yang memberi kabar tentang dia bakal mengandung seorang anak yang nantinya akan menjadi nabi gitu ya. Di mana ya itu tidak harus melalui perantara
pernikahan atau seorang pria. Ya. Ini mukjizat yang sangat besar sekali. Ya. Nabi Isa lahir tanpa perantara seorang ayah. Gitu ya. Ini mukjizat yang sangat besar sekali. Nggak ada yang dikasih seperti itu, cuma Nabi Isa doang. Ya. Makanya ini nikmat yang sangat spesial, pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar sekali. Makanya diingatkan, ingat nikmat yang aku berikan kepadamu dan kepada ibumu. Itu mukjizat yang sangat besar sekali. Tukallimun nasa fil mahdi wal kahla. Engkau berbicara kepada manusia di saat kamu kecil dan di saat kamu tua. Ini nikmat yang lainnya. Ya. Nikmat yang lainnya. Itu Nabi Isa masih merah baru lahir, itu sudah bisa bicara. Dan bukan cuman bisa bicara, bayi juga semua bisa bicara, cuman bunyinya gak jelas gitu ya. Nangis doang, itu kan bicaranya bayi seperti itu. Ya. Tapi tukalima di sini, bicara di sini itu kata para mufassirin itu dakwah. Ya, sudah menyeru manusia ya di saat dia sudah masih bayi. Ya. Tad'u ila Allahin nasa fi sigharika wa kibarika. Itu engkau menyeru manusia berdakwah, mendakwahi manusia mulai kamu semenjak kecil sampai kamu dewasa gitu ya. Sampai kamu sudah besar gitu ya. Jadi ini diantara mukjizat yang lain. Nabi Isa itu masih bayi sudah bicara. Ya, itu mukjizat yang lain. Kenapa? Yang pertama, ini dalam rangka membersihkan nama ibunya. Membersihkan nama ibunya. Karena memang sudah diatur oleh Allah, diperintahkan, diwahyukan ya kepada Maryam, diilhamkan kepada Maryam untuk tidak bicara. Ini bagus ini, no comment gitu ya. Saat banyak isu, gosip gitu ya, udahlah lebih baik diam daripada kasih pembelaan malah nanti jadi kita sebut blunder gitu. Mendingan diam aja. Makanya ketika Maryam baru lahir dan ya tentu saja ini akan jadi gosip yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Lahir nggak ada bapaknya ya. Ya sudah dituduhkan kepada beliau Maryam yaitu status sosial yang keji, yaitu jinah. Orang nggak ada bapaknya gimana kok bisa lahir gitu ya kan? Berarti kan wanita jalang itu, wanita jelek gitu. Ya. Tapi mereka bergejolak karena diketahui Maryam ini orang baik-baik gitu ya. Bapak ibunya apalagi orang baik-baik, keluarganya keluarga baik-baik. Mereka bergejolak. Makanya mau dicecar pertanyaan, kok bisa? Siapa ngaku gitu ya? Yang ngambilin kamu siapa? Tapi Maryam puasa, gak mau bicara. Ya, kenapa? Karena nanti Allah yang akan buat jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah Nabi Isa yang masih bayi. Gitu. Ya. Nah, jadi membersihkan nama baik orang tuanya. Dibuat berbicara gitu ya. Nabi Isa alaihissalam. Kalau orang tuanya ya pasti orang anggap berzina ya karena nggak ada bapaknya. Gitu. Tapi ketika lihat bayi bisa berbicara, oh ini bukan bayi sembarangan. Berarti memang ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa id allamtukal kitab wal hikmah, dan ketika aku ajari kamu alkitab wal hikmah. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, kitab itu maksudnya al-khat, yaitu kitabah. Allah ajari Nabi Isa menulis, dan hikmah adalah al-fahmu, yaitu kepahaman. Ya, bisa menulis dan bisa paham. Ya, yaitu kecerdasan memahami sesuatu. Wa Taurah, dan juga Taurat serta Injil. Wa ittakhluqu minat tini kahayati tayri biidni, dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa adalah, yang dimaksud kebanyakan yang disebut di sini nikmat-nikmat tersebut adalah mukjizat-mukjizatnya Nabi Isa, ya. Itu ya, mukjizat-mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, di antara mukjizat Nabi Isa adalah ketika Allah perintahkan Nabi Isa untuk membentuk dari tanah liat, ya, bentuk burung. Itu diperintahkan oleh Allah. Ya, coba buat burung, dibuat. Kemudian dibentuklah, ya, burung tersebut. Kemudian disuruh tiup, kemudian jadi burung betulan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara yaitu mukjizat Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan mukjizat lewat tangannya bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir serta penyakit kusta, bahkan menghidupkan yang mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi respon daripada Bani Israel, ya, respon yang jelek, ya, menganggap mukjizat tersebut yang ditampakkan oleh Nabi Isa sebagai bukti daripada kebenarannya sebagai Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, direspon oleh Bani Israel sebagai sihir yang nyata. Mereka berkata, in hadza illa sihrum mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini demikian ayat 109 hingga ayat 110 dari surat Al-Maidah. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran-pelajaran berharga dari dua ayat yang mulia ini. Simpulannya adalah bahwa yang pertama dari ayat ke 110 yaitu bagaimana huru hari-hari kiamat itu sangat menakutkan, sehingga para nabi dan rasul sekalipun, ya, mereka dalam keadaan khawatir dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat atas amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Termasuk para rasul pun akan ditanya tentang amanah dakwahnya, ya. Kemudian di ayat ke-111 yaitu tentang, ya, perintah Allah kepada Nabi Isa untuk senantiasa mengingat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dan juga kepada kedua orang tuanya. Dan tentu saja, ya, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan tahadus menceritakannya, bahkan menampakkannya pada diri kita, itu merupakan adab dan akhlak yang sangat mulia sekali bagi seorang muslim. Allahu a'lam bi-shawab. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan banyak manfaat dari apa yang telah kita sampaikan di kesempatan pagi yang mulia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.